Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat berbuka puasa ya. Oke, sambil menunggu sholat taraweh ya. Aduh, kalau masuk saya langsung FTT ya. Ya, ya yang penting profit ya. Ya, oke. Sungguh enak sekali. Oke, ya, buka dikit Jos. Lagi-lagi saya membutuhkan resisten. Ya Bang ya. Oke. Sekali lagi saya ingatkan, tak bosan-bosan ya. Belajar tuh pelan-pelan ya. Pelan pelan. Oke, ada penolakan. Apakah digagalkan resisten saya? Maaf, apakah tidak dikabulkan keluarnya resisten? Sabar, Bang. Trading tuh harus sabar. Tak boleh buru-buru. Ya. Sekali lagi fokus ya, jangan rakus ya. Waduh, sudah menembus harga tertinggi. Aduh, berubah haluan kayaknya nih. Ntar, sebentar Bang. Nah, inilah Bang ya. Gimana mungkin ya kita mau belajar KFTT gitu ya. Kita harus belajar ini dulu Bang. Nah, jangan mau kita dibodohin. Siapa yang bodohin? Nggak tahu siapa namanya. Ntar Bang ya. Sambil cerita gitu. Sekali bidik masuk Pak Eko gitu. Ini saya jelasin Bang ya. Nih. Ini lanjutan kemarin nih ya. Nah, sekali trading masuk langsung saya bikin ke YouTube. Ya, jadi nggak usah rakus lah. Cari-cari dikit-dikit aja, cari-cari di ujung aja ya. Sisanya kita di forex. Oke, sekali lagi saya ucapkan ya salam ya buat sang guru maha guru saya di forex. Izin ya dan terima kasih atas dukungannya juga. Dan juga guru kita yang ada di Indodax Bitcoin. Saya juga mohon izin dan terima kasih atas dukungannya. Dan yang untuk di binari saya nggak punya guru. Tapi nggak apa-apa ya. Sebentar Bang, nanti saya jelasin Bang apa sih yang saya tunggu gitu. Nggak usah buru-buru Bang. Ya, apa mungkin kita kebetulan lagi ada di Cinta Candle, nggak tahu juga ya. Nah, oke. Oke. Oke ya. Tapi ini udah apa namanya? Udah di area resistensi ya. Di area resisten. Oke. Harga tertinggi udah diambil ya. Dia sudah mengambil harga tertinggi. Sebenarnya saya ini telat nih, Bang. Ya. Sebenarnya telat. Tapi kenapa berani, Bang? Nanti saya jeberkan nanti ya. Nanti akan saya jeberkan ya. Ya, akan saya jeberkan. Udah pasti itu Bang. Kok yakin kali Bang? Yakin lah. Ragu-ragu mundur. Ya, ragu-ragu mau mundur. Nah, kalau mau cari titik idealnya di sini Bang. Nah, ini bisa ini ntar ya. Masih di sama ya. Nah, inilah titik idealnya di sini bagusnya Bang.
Nah, disinilah bagusnya bang. Aduh kok menitnya ini ya. Tapi pas masuk. Abang berdagang di area resisten. Ya harus tahu pendukung kuatnya. Ya, harus tahu pendukung kuatnya tuh di mana itu. Abang harus juga tahu rejection itu ada yang rejection yang tak perlu mengkonfirmasi, harus tahu juga bang. Ya, tapi carilah yang terkonfirmasi, lebih aman bang. Nah, ada kalanya rejection penolakan yang tak perlu terkonfirmasi pun kita sudah bisa mendeteksi, maaf, sudah bisa membaca gitu. Ya, paham maksud saya bang? Nah, tak paham berarti ya wajar lah. Kalau langsung paham tuh ya mustahil bang ya. Gitu bang ya. Jadi sekali lagi ya, barusan banyak yang curhat juga ya. Jadi abang-abang itu ya harus membedakan, harus tahu ya mana yang membedakan, mana yang dikatakan apa namanya bisnis ya, mana yang dikatakan edukasi ya. Ya, tahu bang ya. Tahu ya bisnis yang mana, edukasi yang mana ya. Iya. Kalau bisnis itu jualan tempe goreng ya kan. Iya. Paham ya maksud saya ya. Pokoknya jangan ada lagi mau di kaki cuh di Nantarang ya. Jangan mau, jangan mau, jangan mau pokoknya. Jangan ada lagi. Apa bisnis jual-jual materi, nggak boleh itu. Oke, sesuai bidikan ya. Nah, udah ya cukup ya. Ini nanti kita masuk ke subuh ya. Udah. Kalau saya terbangun. Oke, ini saya jelasin ya. Bang kenapa sih kok langsung buy gitu kan? Padahal tadi FTT gitu. Ini saya dapat momen reversal. Oke sebentar bang ya. Saya kecilin dulu bang. Nah, saya suka kecolongan. Bang kenapa langsung tadi sempat maksa loh, padahal di resisten tadi itu. Ya. Padahal di resisten loh. Oke. Teng teng. Ya. Ya. Ini namanya ada support low global. Akan tetapi harga terendahnya pernah dicapai bang? Tidak. Tidak pernah dicapai. Itu di 5 menit. Ada yang bilang bang, apakah meski sih fungsi 5 menit dipakai di itu 5 menit itu untuk pendukung bang? Oke, itu bicara 5 menitnya. Nah, 1 menitnya kenapa langsung OP buy? Nah. Nah, di sini kan udah jelas ya ada resisten ya. Ya. Ada resisten. Ya. Resistennya ditembus. Oke. Nah, dengan berjalannya waktu, nah, simak baik-baik. Ini support. Oke. Paham ya? Support. Berjalannya waktu, ntar saya besarin. Support. Dengan berjalannya waktu, di sini ada lagi resisten. Sempurna bang. Ayo sempurna apa enggak pelajaran kelas 1? Ini turun, ini naik. Tidak sempurna. Apalagi kekuatan si merah ini berapalah. Ya. Nah, menunggu konfirmasinya mana di sini. Ya, lahir di sini support 2. Abang harus memperhatikan. Emang close price-nya nggak menutup ya, tapi harga tertingginya udah menutup jelas. Paham? Ya. Paham ya? Nah, saya langsung membidik di mana di sini. Harusnya bidiknya sih saya di sini tadi ya. Kenapa maksa? Ya udah jelas. Harga akan naik. Ya. Paham ya? Paham?
Ya, ini konfirmasinya ini nih. Nah, nah, berjalannya waktu saya bilang FTT kita bisa memanfaatkan. Tadi kan saya minta resisten ya, cuma nggak terkabulkan ya awalnya ya. Malah jadi kayak gini ya, resistennya kayak Kimbe ini. Mana mau saya turun, tetap saya berubah haluan. Ternyata saya berpikir saya malah sekarang membutuhkan support. Ini supportnya, paham? Kenapa saya membidik sini lagi? Kan sempat turun ke sini ya, kan saya bilang inilah titik idealnya, ya kan? Nah, dengan berjalannya waktu rejection, pernah saya bilang rejection ada yang tak perlu terkonfirmasi. Tengok yang mana tak perlu dikonfirmasikan. Kita harus memilah. Maaf, harus mengetahui. Nih, ya, ya. Si merah ini, ya. Jadi, ya resisten ini dibatalkan oleh support ini. Yang dua ini jadi tim kimbeknya, tim pembatalan harganya. Nah, kembali ke FTT juga, gitu. Nah, ini dua ini yang membatalkan perintah resisten untuk turun, lahir support. Harga tertingginya ngebreak. Makanya saya langsung berani. Penolakan itu nggak akan sanggup dikonfirmasi oleh si bearish. Ya, paham? Ya, bukan tebak gambar. Nah, tengok cinta candlenya ini. Nah, ya, ya, oke, paham? Awal periode misal di sininya, pendukung lainnya, ya, naik. Konfirmasinya ini, hasilnya tengok, naik. Awal periode itu hanya pendukung, yang penting konfirmasinya, hajar. Ini adalah momen reversal, penolakan terkonfirmasi, hajar naik. Jika kita membidik awal periode, aduh, ntar bang ya, tertekan. Nah, ya, paham? Gimana mungkin ya? Tadi kan waktu saya masuk tadi kan tren turun ya. Dengan kita tahu ciri-ciri reversal, ya kita tidak mungkin dong ikut turun. Tadi padahal saya turun ini aku butuh resisten nih. Kenapa langsung down, saya langsung berubah haluan. Tengok di sini ditembus resistennya ditembus. Jika ini tidak menembus, ya udah saya di sini tetap akan hajar sell. Paham? Abang harus detail dengan ini, walaupun kecil ini bekerja nih. Paham? Tak paham tak tahu bilang lagi. Ya. Ini sekecil cuil kayak gini bekerjanya dengan bekerja dengan sempurna. Ini tetap area resisten. Ingat, bahkan perselisihan antara bearish dengan bearish ini udah ada support dan resisten. Yang salah abang. Ya. Paham ya? Nah, harus paham bang. Tak paham juga tak tahu bilang lagi. Udah berapa kali saya putar kayak gini. Profitnya kayak gini ya kayak gini. Nah, awal periode itu bukanlah awal periode itu bukan pedoman. Awal periode itu harus dianggap sebagai pendukung. Kalau dianggap pedoman ya siap-siap aja lah bawa duit 1 karung. Profit bang, tinggal karungnya. Tren naik. Nah, di saat naik kayak gini, putar haluan, abang memanfaatkan support. Dengan catatan supportnya tak bisa ditembus. Jika ditembus kayak ini tadi nembus, ya kan nggak mungkin saya ngesel orang dia udah nyentuh resisten. Gimana mungkin ya saya mau ngikutin tren turun? Ya saya harus berpikir resistennya kayak apa tadi. Ya, close price sumbu harga tertingginya tuh gimana? Itu harus diperhatikan, abang. Ya, saya di sini bilang apa adanya ya. Kalau masih tak suka juga ya tak tahu bilang. Saya pun tak cari muka.
Yang nyuruh saya kan pemula. Oke, ya paham bang ya. Nah jadi momen itu bang, enak trading tuh bang. Ya, FTT enak bang, enak. Tapi wajib tahu ya apa reversal. Isinya apa? SNR dan rejection. Ini harus tahu. Kalau nggak tahu ya siap-siap aja lah. Bawa guling. Ya. Oke, belajar lagi. Ya. Belajar lagi. Nah, sekali lagi tak bosan-bosan. Nah, rejection. Tren lagi turun. Kita juga bisa memanfaatkan, Bang. Konfirmasinya mana? Ini. Sini sell. Mau bilang apa? Mau protes. Yang penting saya tidak bisnis. Oke, cuma dengan catatan, tengok di sininya. Ya. Protes jangan, Bang. Bertanya boleh. Tapi nggak apa-apa bang, protes kritik pun nggak masalah bang, saya nggak apa-apa, fair aja saya bang. Saya aja suka marahin orang, saya siap juga dimarahin. Ya, paham ya? Tuh ya, sekali bidik aja bang, dah tutup. Nah ini berbicara tentang, kita banyak membahas tentang FTT ya. FTT. Oh iya, ada yang bicara bang, ada yang bertanya. Marubuzu. Ya, ini jawab pertanyaan di bawah ya. Saya mohon maaf ya tidak bisa membalas satu persatu ya. Karena saya di grup aja banyak yang nggak tak balas. Oke, tapi saya balas juga nanti. Marubuzu bang yang tak ada sumbu, jika dia merah informasinya itu naik. Tapi dia jika di awal misalnya dia dapat support. Marubuzu ini kekuatannya power bang. Ya, masih kekuatan. Ntar bang ya. Jika dia napasnya di bengek di atas hampir sampai resisten, itu udah bengek. Tinggalkan. Ada juga yang Marubuzu yang dibatalkan. Jangan salah-salah, kembali lagi ke tim pembatalan harga. Dan abang juga harus memperhatikan SNR-nya. Contoh, saya langsung dapat contohnya bang. Nggak asal ngomong bang. Ya, nggak ngomong-ngomong belakang aja. Berani buka edukasi, berani membimbing. Kalau nggak jangan buka edukasi. Itu namanya cari sensasi. Oke, misal ini Marubuzu lahir resisten. Masa abang mau pesel? Tapi bang, Marubuzu kan ada power kuat ya bang. Katanya ada power. Tengok power apa? Power steering apa Power Rangers? Kalau Power Rangers kayak gini ya jangan. Ini ada support. Jadi Power Rangers. Kalau supportnya jauh nih itu jadi power steering, masih enak kita putar. Nah sell gitu, itulah SNR-nya diperhatikan. Jangan mentah-mentah Marubuzu kayak gini dekat support dihajar, katanya power, rupanya jadi Power Rangers. Aduh, berubah deh. Berubah kemana? Jadi support naik ke atas. Tak paham? Bilang lah. Trading itu jangan rakus. Yang rakus langsung dibungkus. Doji. Mungkin yang udah belajar di tempat siapa? Di tempat saya juga. Bang, doji kan harusnya ditinggalin. Saya enggak, doji itu saya peluk. Jangan takut sama doji. Doji lah awal buka market kan doji. Tanpa ada doji tidak ada market. Doji sekali lagi saya ingatkan kelas 1 ya, bagi yang mau nalar ya, yang mempunyai dua fungsi. Ya, kalau terkonfirmasi kayak gini, apalagi informasinya naik, ya kan support resistennya masih jauh, mempunyai kekuatan buy. Nah, yang ini doji fungsinya untuk pembalikan karena trennya habis turun. Kalau doji ini fungsinya penerusan.
Yang ini terkonfirmasi naik, yang ini terkonfirmasi naik, resistennya masih di sini. Paham? Paham? Ulang bang, oke saya ulang. Banyak kali cerita ngulang, saya ulang. Ini udah 20 menit nih. Oke, saya ulang untuk doji ya. Doji mempunyai dua fungsi, kalau bukan naik dia turun. Kalau yang doji ini tren turun, maaf. Tren lagi turun, berarti doji ini fungsinya pembalikan, konfirmasinya ini naik ke atas. Kalau doji ini fungsinya penerusan. Kenapa penerusan? Konfirmasinya juga naik ke atas. Di sini tanpa sumbu hajar ke atas, stop lossnya di sini. Ya, oke sekali itu aja dari saya ya. Ini saya mau udah siap merokok, udah siap ngopi, saatnya makan ya. Saya trading kalau nggak tarik rokok ya nggak enak bang. Oke, sekarang kita makan dulu ya. Makan ya, nanti kita sambung lagi. Sekali lagi abang harus tahu ya, mana edukasi, mana bisnis. Ya, buka lebar-lebar mata itu. Jangan asik dibodohin orang aja. Oke, itu aja dari saya ya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.